dari Tegalugut, Giri Kertanturi. Saya tertarik dengan ini loh Mas, tentang bimbingan belajar pengembangan diri tentang video iklan dan film pendek. Karena di saya itu pengelola wisata Tegalugut. Besok kapan-kapan dilihat ke sana ya Mas. Itu yang saya mau tanyakan, berapa Mas harganya untuk satu paket buat film pendek atau belajar bikin video iklan gitu. Terima kasih. Konsepnya itu kalau Bigo Resto itu seperti apa? Misalnya kalau kita makan terus disuguhi dengan film-film pendek atau gimana, atau memang khusus kalau misalnya ada request atau edukasi aja? Nama saya Marma Sari, biasa dipanggil Mbak Sari. Kosmetik berbasis susu kambing etawa itu usaha saya. Terus untuk membuat tagline itu saya masih bingung Mas, gimana caranya? Nama saya Srianti, nama usaha saya Wipro, tagline-nya Serialmu Sehatku Go Fit. Nama saya Mujiati, suka dipanggil Yati gitu aja. Yang saya tanyakan di sini, kekuatan itu produknya apa? Pengolahan susu kambing. Pertama, kekuatannya di tempat kami adalah sentra penghasil susu kambing, jadi memang bahan baku lebih dekat. Kemudian manfaat susu kambing yang sudah terbukti lebih baik dari susu lainnya. Kemudian yang nomor 3, segmen pasar yang luas yang meliputi semua umur, jadi dari sehabis lepas sapi sampai manula. Kemudian yang nomor 4 itu tren yang sedang gencar atau jadi momennya pas untuk pengolahan susu kambing. Kemudian yang nomor 2, peluang masih sangat terbuka lebar, pasarnya masih luas karena susu kambing itu semua tahu ya, baik untuk minuman harian maupun minuman kesehatan. Kemudian yang nomor 2, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan untuk konsumsi susu itu sekarang sudah lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Kemudian kelemahan saya itu nomor 1, modalnya masih kurang. Nomor 2, produksinya masih terbatas, karena modalnya kurang otomatis produksinya masih terbatas. Yang ketiga, ruang produksi yang belum standar. Kemudian perizinan untuk susu kambing yang masih sangat sulit sekali. Yang nomor 5, harga bahan baku yang fluktuatif karena belum adanya istilahnya koperasi untuk bahan baku. Jadi bahan baku di saat bahan baku banyak, permintaan banyak, itu harga susu bisa melambung sampai 23.000. Akan tetapi di saat susu kambing itu istilahnya kita banyak stok, itu bisa turun sampai Rp15.000. Kemudian ancaman dari usaha ini yaitu nomor 1, masuknya susu kambing dari luar negeri yang harganya lebih murah dan rasanya lebih enak. Kemudian yang nomor 2, kelemahannya susu kambing itu bukan produk daily konsumsi atau bukan makanan pokok. Kemudian yang ketiga, pemahaman masyarakat yang masih mempercayai kalau minum susu kambing itu masih sebagai obat, jadi bukan konsumsi untuk meningkatkan kesehatan. Yang kemudian nomor 4, maraknya produsen susu kambing yang mencampur susu kambing dengan produk lainnya sehingga menurunkan kualitas dari susu kambing, sehingga kepercayaan masyarakat itu jadi menurun. Mungkin itu Mas, mohon koreksinya.
bahan alami dan mudah didapat. Kedua, produk selalu fresh, diproduksi secara higienis, banyak manfaatnya untuk kesehatan, terus ramah lingkungan, bisa dikonsumsi segala umur, terus sebagai makanan tambahan atau MPAC. Terus sudah punya sertifikat halal dan CPPOB dari BPOM. Terus peluang belum banyak saingan, produknya mudah dikenal, bisa diekspor. Kemarin ada tawaran untuk ekspor ya. Harga terjangkau, terus mudah belajar dari pesaing, melihat, tiru, modifikasi, kerjasama antar karyawan. Terus kelemahannya marketing yang belum mumpuni, terus modal terbatas. Untuk ancaman adanya kompetitor atau saingan yang sama produknya, persaingan harga, terus masih kurangnya konsumsi sereal untuk masyarakat. Terima kasih. Keren. Saya mewakili dari produk batik kerajinan. Analisa SWOT dari produk kain batik. Kekuatan buat kami yaitu belum banyak pengusaha batik di wilayah Girikerto, wilayah kami. Terus produksi bisa dijual dengan harga mahal. Itu menjadi kekuatan kami. Terus peluangnya mempunyai potensi, tidak banyak orang yang usaha di bidang batik. Terus ada dukungan dari pemerintah untuk UKM batik seperti pameran, seperti pelatihan gitu. Terus kelemahannya harga batik itu dinilai mahal. Terus pangsa pasarnya otomatis menengah ke atas, membutuhkan keahlian khusus agar produk yang dihasilkan bisa berkualitas. Ancamannya yaitu banyak toko kain printing yang bermotif batik. Orang lebih suka membeli kain yang harganya murah yang notabene-nya bukan batik. Banyak kompetitor yang berjualan produk yang mirip batik. Terus harga batik itu semakin kesini semakin meningkat. Begitu. Terima kasih dari kami. Kita akan menganalisa SWOT kedai soto Mamita. Untuk strength atau kekuatannya, ini agak lebay ya menurut saya. Dibuat dengan resep warisan secara turun menurun. Nggak ada maksudnya nggak ada resep yang dapat dari luar kecuali dari ibu saya. Terus bahan yang disediakan fresh dan halal. Soto disukai semua kalangan. Bahan baku mudah didapat. Untuk weaknessnya atau ancaman, banyak penjual soto di mana-mana. Harga bersaing, produk tidak tahan lama. Jadi kalau tidak laku, kita tidak bisa mendaur ulang produk kita. Kemudian opportunity, peluang, bisa inginnya saya tuh memasarkan bumbu soto dalam bentuk instan. Kemudian bumbu atau kuahnya yang punya saya itu unik, beda, tidak sama dengan yang lain. Iya dong. Tripnya hambatan terkendala di SDM, kemudian modal, manajemen waktu dan tempat yang tidak strategis menurut saya. Sudah, terima kasih. Tepuk tangannya. Pertama kali kami haturkan terima kasih kepada Mas Malik yang telah susah payah melatih kami untuk semakin UMKM naik kelas. Dan di antara pelatihannya adalah pelatihan tentang digital marketing berkaitan dengan model bisnis kanvas. Nanti kita juga belajar tentang Canva nanti.
semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Arif kepada ibu-ibu dan Mas bisa bermanfaat buat kita dan keluarga kita ya, nantinya kelak di kemudian hari. Bagi ibu-ibu dan Mas yang mengikuti pelatihan ini, mohon diikuti dengan serius. Walaupun saya tadi ternyata nggak mengikuti ya, telat tak jam nggih mau, saya nang lain. Nah, namanya ilmu itu kelak akan bermanfaat, baik itu waktu sekarang maupun yang akan datang. Kalau saya terkadang nggak bisa mengikuti itu, so rekam itu di HP itu saya hidup, HP saya ini, berarti saya nanti merekam diri saya sendiri ya. Seperti itu. Merekam sudah 1 jam 12 menit saya rekam. Nanti kalau sempat saya dengarkan lagi di rumah. Kalau dan seru kepada Mas Arif, kami jika kami terhadap kami banyak kekurangannya, mohon maaf. Sekaligus kami dari pemerintah lurahan itu menginginkan tadi panjenengan Diko mengawal selama 1 pekan bagaimana ini nanti ibu-ibu UMKM dan Diko ini bisa menjadi benar-benar naik kelas. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Demikian sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya melalui medsos itu ada. Nanti di screenshot aja, di screenshot, kemudian dimasukkan ke grup, lalu dilaporkan ke Mas Arif. Kira-kira itu bisa nggak? Bu, halo, Mas Dito, bisa nggak? Update aja foto, kemudian dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke TikTok, Facebook juga boleh. Monggo, pihak lebih selamat datang di studio Biko, bioskop bioskopnya dengan di Mas, ini ruangannya, ruang tamu dulunya, yang juga menjadi kerja suara kali 2. Monggo, lebih bisa buat ya macam-macam di situ. Jangan dipakai kayak orang kayak biru sama apa, biru sama merah itu yang murah, kalau ini yang anggur. Cuma saya kalau itu kan TV-nya terbatas besar.